ya? Iya Bu, terima kasih. Ini Alia kesini bareng siapa? Sendirian Bu. Ini sudah jam keberapa sekolahnya? Sebenarnya tadi jam ketiga sudah kosong, jadi saya segera ke ibu ke sini. Alia kalau nggak salah sudah kelas 12 kan ya? Iya Bu, betul. Oh iya. Gimana tadi proses belajarnya di kelas? Menyenangkan? Lumayan Bu. Oke, gak apa-apa. Alia sekarang ceritakan semuanya sama ibu. Ibu siap mendengarkan cerita Alia. Terus sekarang ini kita akan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Alia bisa tuh cerita semuanya masalah yang dialami Alia. Terima kasih Bu, saya benar-benar butuh tempat untuk bercerita. Jadi dari masalah Alia tadi, apa kira-kira yang mau dibahas dalam waktu pertemuan kali ini? Sebenarnya yang paling ingin saya bahas itu ya masalah keluarga sih Bu, khususnya sama ayah, karena kami tuh sering bertengkar. Baik, Ibu akan terima apa yang Alia akan ceritakan sekarang. Ibu juga tahu perasaan yang Alia alami sekarang. Saya benar-benar lelah, tapi saya juga bingung harus bagaimana. Maaf ya Bu, saya butuh waktu sebentar untuk bercerita. Iya, Ibu mengerti kalau Ibu jadi Alia pasti juga berat banget. Jadi gini Bu, setiap saya bilang mau pilih jurusan seni, ayah langsung marah. Dia bilang saya bodoh, masa depan saya suram, dan saya tidak tahu diri. Jadi Alia merasa ayah menolak pilihan Alia. Dan Alia tuh merasa tidak layak memilih jurusan itu. Iya, persis. Padahal saya sudah punya rencana yang jelas. Apakah Alia siap kalau Alia harus bertengkar dengan ayah setiap hari? Dan juga Alia apakah berani menentang ayah Alia? Enggak juga sih Bu, masa saya harus bertengkar setiap hari dengan ayah saya karena masalah hal itu? Nah, makanya tadi Alia bilang kalau Alia sering bertengkar dengan ayah karena jurusan. Nah, ini harus diperbaiki. Bagaimana kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Ibu melihat sepertinya Alia tuh merasa kayak rasa sakit hati, marah, dan juga kecewa ya sama ayah. Betul Bu, saya sering menangis diam-diam, tapi ayah saya marah terus. Apa yang biasanya terjadi sebelum konflik memuncak? Kami mulai dengan diskusi biasa awalnya, tapi begitu saya menyebut jurusan seni, ayah langsung meninggi. Saya ikut terpancing Bu. Saat ayah meninggi suara, apakah beliau langsung marah atau ada faktor lain yang membuat ayah itu marah? Mungkin ada kekhawatiran soal ekonomi. Ayah dulu juga ingin saya ambil jurusan yang pasti kerja. Dia selalu cerita masa mudanya penuh kesulitan. Kalau begitu, apakah Alia melihat kalau ada kemungkinan rasa marah ayah itu adalah rasa takut kalau Alia akan merasakan hal yang sama dengan ayah? Ya, saya pikir itu masuk akal, tapi tetap saja caranya menyakitkan Bu. Jadi Alia ingin mengajar passion Alia di bidang seni. Namun sang ayah tuh takut kalau kesulitan nanti di bidang ekonominya Alia karena pengalaman beliau. Dan cara ayah menyampaikan kekhawatiran kepada Alia terasa keras dan membuat Alia marah dan juga kecewa kepada ayah. Iya Bu, itu rangkuman yang pas. Mungkin konflik ini bukan hanya tentang jurusan saja, tetapi tentang dua hal yang berbeda, yaitu rasa sayang ayah muncul sebagai kontrol dan kebutuhan kamu untuk diakui kalau Alia itu sudah mandiri. Iya, saya baru sadar. Iya Bu, itu benar. Dalam banyak keluarga, masa transisi menuju kemandirian itu sering juga berbenturan dengan rasa nilai. Hal itu wajar dan dengan komunikasi yang tepat, itu akan memperbaiki hubungan Alia dengan ayah. Berarti bukan karena saya anak yang buruk ya Bu? Tidak sama sekali Alia. Apakah ayah ingin mencoba berbicara dengan ayah dengan situasi yang lebih tenang? Mungkin ayah lebih bisa mendengar Alia kalau Alia berbicara tenang dengan ayah, bukan hanya membahas tentang jurusannya saja. Boleh Bu, saya bisa mulai dengan mengatakan saya mengerti kekhawatirannya.
Tadi Alia mengatakan ingin dipahami ayah, tapi Alia sering memutus pembicaraan ayah sebelum ayah selesai berbicara. Terus bagaimana Alia melihat hal itu? Iya Bu, saya sadar saya selalu defensif. Mungkin saya harus belajar. Nah, itu insight yang sangat baik. Kemauan Alia untuk melihat peran diri sendiri itulah lebih penting. Terima kasih Bu, saya merasa lebih mantap sekarang. Baik, kita akan mengakhiri sesi kali ini karena kita sudah menemukan bisa memahami akar konflik pada hari ini. Melihat perspektif ayah dan juga sudah menemukan bagaimana Alia bisa lebih bicara tenang dan juga menemukan cara bagaimana Alia bisa lebih tenang berbicara dengan ayah. Nah, pada sesi kita kali ini apa hal yang berarti bagi Alia? Bahwa ayah saya keras karena takut, bukan karena tidak sayang, dan saya harus belajar mengungkapkan perasaan dengan cara yang lebih dewasa. Terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama dia.